Yes, selamat siang dulur-dulur, jumpa lagi di channel Anak Magang. Nah, kali ini kita perlihatkan lagi, ini dia rumput odot yang kita tanam pinggir rumah. Ini rencananya mau saya jadikan untuk bibit dulu. Nah, kita jadikan saja yang di pinggir sana, itu sudah ada yang cukup tinggi. Nah, jadi kali ini akan kita arit. Yang di sini kita perlihatkan sekilas ya. Ya, mengenai cara tanam saya yang satu baris isi 7, atau mau yang praktek bisa juga satu baris isinya mulai dari 4 sampai 7. Nah, 7 itu adalah isian untuk maksimalnya ya. Kalau lebih dari 7 itu lebih terasa lagi borosnya. Nah, kita bahas mengenai kenapa satu baris isi 7 itu hasilnya nampak langsung dari yang saya coba dulu. Satu isi 3, isi 4, minimal isi 5, itu hasilnya akan nampak. Karena target kita itu stok hijauan kita harus ready setiap saat. Nah, harus ready-nya itu karena kita membutuhkan jumlahnya dengan waktu yang singkat. Nah, itulah kenapa alasan saya menggunakan satu baris isi 7. Yang pertama, kita hemat waktu. Yang kedua, nampak langsung hasil rumpunnya ya lor, seperti yang di sini ya. Ya, telah lama juga kita tidak upload. Ini kita perlihatkan yang di dekat rumah. Ya, tinggi rumput odot itu bisa dilihat sendiri, mungkin hanya sampai setinggi pinggang. Nah, selebihannya dia akan tumbuhnya menyamping seperti yang di sini. Ya, untuk keunggulan yang kedua, dari segi waktu, memang anggapan kita ini setiap orang berbeda-beda. Jadi kita menggunakan satu baris isi 7, anggapannya boros di bibit. Karena kita menanamnya itu seperti barisan. Memang ya, yang kita gunakan itu pun cuma 3 mata tunas ya. Dari 3 mata tunas berarti satu baris itu ada 7 stek kali 3, ada 21 mata satu baris mata tunas. Jadi itulah yang akan tumbuhnya pun tidak semuanya, mungkin ada 5 atau mungkin bisa 20-an atau 15 sampai 20-an lah dari satu baris. Jadi hasilnya nanti akan langsung berumpun ya. Ini manfaatnya yang selanjutnya, mengoptimalkan lahan yang sempit ya. Misalnya tidak bisa kita tanam buat padang rumput, bisa kita contoh dengan yang di sini ya. Akan kita perlihatkan yang di pinggir rumah itu seperti ini, langsung dihadapkan dengan atap ya. Pokoknya jangan langsung dibawa air hujan yang jatuh dari atap, seperti yang di sini ya lor, bisa dilihat ya. Kalau ingin nanam banyak barisan, bisa juga kita akali jarak tiap barisan itu kita kasih 2,5 sampai 3 meter. Ini dulu 2 baris itu serentak dengan odot hias kita, karena itu dulu. Dan ini yang barunya sudah hampir sama lebarnya ya lor, cukup segini saja, mungkin itu sekitar 50 cm saja. Nah, karena kita fokusnya awalnya untuk bibit, jadi ini ada yang tinggi seperti yang di sini. Takutnya kalau sudah berumpun seperti ini kan sudah tua, takutnya sarang tikus ya. Ditambah lagi kita juga menjadikan lahan ini pesaing kita, jagung sudah kita tanam juga, hasilnya juga cukup bagus, ditambah dengan pepaya madu. Nah, jadi keunggulannya kalau kita nanam odot, kenapa saya sarankan tiap barisan itu jaraknya 3 meter. Bisa dilihat ini yang di tengah ya, yang di tengah kita patokkan begini. Dulu kita tanam cuma sebesar ini, lama kelamaan dia akan jadi rumputnya akan sebesar ini, namun mekar. Nah, itulah kenapa saya bilang ambil dari tengah ini patokannya 3 meter ke sini. Nanti ini akan bersalaman antara ujung dari rumput odot kita. Kalau sudah bersalaman,
kita takutnya banyak yang mati busuk karena kekurangan cahaya, dan satu lagi kelembabannya juga sangat tinggi. Itu untuk masalah jarak tanam. Ya, hasilnya akan seperti ini, bisa dilihat ya, bisa kita patok nanti berapa lebarnya. Kalau belum kita arit bisa selebar ini. Untuk mendapatkan hasil seperti ini sudah kita arit sebanyak 6 kali lah, 6 kali periode arit. Misalnya seperti ini, kita arit, tumbuh lagi, arit, tumbuh lagi, sampai 6 kali. Bagi yang anggapan untuk pemupukan pun setiap 2 kali arit baru kita kasih urea saja yang warna merah atau urea yang putih itu, ditambah dengan NPK. Minimal yang paling unik dulu, ketika urea lagi susah untuk didapatkan, saya coba pakai garam, yaitu garam laut, bukan garam dapur ya. Jadi hasilnya akan tetap sama, karena malahan lebih bagus menggunakan garam yang ini, garam laut yang bukan untuk konsumsi. Kita pakaikan dulu untuk odot ini, namun hasilnya di luar harapan kita ya, sangat memuaskan itu. Kita kira hasilnya segini, malahan meningkat. Ya, untuk berikutnya, kalau masalah segi biaya tergantung harga stek ya. Stek dari bibit odot, satu steknya itu berapa. Kalau saya lihat dari harga toko-toko online, per batangnya itu mulai 200 sampai 300 rupiah per satu stek. Ya, satu steknya itu beragam juga, ada yang ukuran 20 cm sampai 30 cm, tergantung kita sama peternak atau yang menjual bibit itu. Ya, untuk masalah bibit odot, usahakan yang mulai ada bercak-bercak hitam atau menua. Kalau terlalu hijaunya terang, takutnya itu bibitnya untuk tumbuh susah. Kalaupun tumbuh nanti akan mati muda, karena usianya itu belum cukup umur untuk dijadikan bibit. Ya, untuk nanti akan kita perlihatkan juga bagaimana untuk pemilihan bibitnya. Jadi akan kita arit nanti dari sini ya, karena timbangan kita tidak ada. Kita perlihatkan usia arit di sini sudah lambat, sudah menjadi 35 hari, karena awalnya itu dulu 30 sampai 33 hari. Sekarang kita pukul rata, sekarang ini 35 hari kita panen. Ya, 35 hari itu rata-rata sekarang. Karena stok rumput kita ini semakin banyak, karena rumputnya itu sudah mulai lebar, kita hambat pelebarannya dengan pendakian tanah, langsung dengan pemupukannya. Ya, kita lihat, karena musim sekarang ini tidak menentu antara hujan atau kemarau, ditambah lagi kemarin ini erupsi Gunung Merapi. Jadi sebelum arit odot ini kita siram dulu loh, karena takutnya abunya itu, abu vulkanik ini bahaya bagi ternak kambing kita. Atau kita pukul-pukul dulu, karena hujan juga. Hari ini sudah mulai tidak nampak lagi yang dikenai abu itu, namun ini masih ada sedikit-sedikit abu-abunya ya, karena erupsi Merapi tanggal 3 Desember kemarin sampai ke tempat kita. Ya, untuk selanjutnya kita bahas ini masalahnya tentang rumput odot yang dekat dengan tanah ini. Karena ada itu yang pasir-pasir, atau ada rumput yang mulai kayaknya menjalar seperti yang itu ya lor. Itu nanti juga akan terbuang, karena apa? Karena usianya itu, kita panen odot itu kalau melihat paling cepat 2 buah helai daun yang kering sebelah kiri dan kanan, jadi 4 helai itu akan terbuang saja. Itu usia panen untuk odot ya. Jika dibandingkan Pak Chong, lebih banyak yang
berminat untuk mengambil yang odot ini, karena tidak perlu apa, mungkin Pak Cong tergantung kambingnya atau suka atau bagaimananya ya, itu tergantung konsumsi kambingnya. Kalau di kandang saya konsumsi kambingnya ini memang rakus dengan odot ya, rakusnya dengan odot itu tidak ada yang bersisa, malahan bibitnya pun yang kita asingkan itu malah habis juga dimakannya ya. Paling tidaknya tinggal cuma 3 tunas ya. Untuk berikutnya akan kita lihat juga stok untuk bibit kita ya, karena yang bertanya juga cukup banyak, jadi akan kita perlihatkan ini usia untuk bibit itu. Kenapa kita jarang mapakan untuk bibit, karena bibitnya itu misalnya ini panen paling awal, untuk berikutnya ini panennya paling akhir, seperti itu kita mengambil untuk bibit ya. Jadi akan kita perlihatkan dari sini ya lor. Itu sudah mulai apa, ini dia batang odotnya tidur. Nah, seperti yang di sini, karena ini kita paling tidaknya satu lengan kita ini sudah bisa kita ambil bibitnya ya, karena ini juga cukup tinggi, takutnya nanti terlalu lama kita arit, tikus dulu yang ngaritnya lor ya, karena kita ngarit kali ini dekat-dekat dengan kandang saja ya. Bagi yang ingin bertanya metode pemupukannya, ada yang tabur ada yang kocor, itu sama-sama baik ya, karena itu cukup memberi nutrisi. Kalau untuk kocor itu langsung diserap tanah, apalagi diberikannya ketika musim kemarau langsung diserap. Kalau untuk ditabur itu kita lakukan ketika pendakian tanah, ketika satu kali dalam 4-6 kali arit. Sebelum kita lakukan pendakian tanah, kita taburi dulu, baru kita timbun dengan tanah. Itu cara-cara mudahnya saja ya lor ya. Untuk nanti akan kita bahas juga bagaimana enak suka dukanya berternak kambing ya, karena ini mungkin bagian dari ternak kambing. Jadi akan kita perlihatkan juga ya bagaimana prospeknya berkambing itu di dunia perkambingan, itu suka dukanya bagaimana ya. Jadi akan kita jelaskan lagi nanti di video selanjutnya. Mungkin kita bahas mulai dulu dari produksi kita harian, penjualan kita bagaimana ya. Ada yang langsung, ada yang ke pengepul ya. Kita pemasarannya online, untuk Sumbar Riau sudah kita isi ya. Selanjutnya akan kita arit lagi ini nanti ya lor, karena kita juga terburu waktu, hari cukup mendung ya. Kemarin erupsi Merapi, erupsi kecil terjadi lagi, mungkin sudah 2 atau 3 kali sampai tanggal sekarang ini sudah di 22 Desember. Dari tanggal 3 itu sudah terjadi 3 kali erupsi yang membawa debunya lagi sampai ke rumput odot ya. Yang paling jelas itu kita lihat kemarin ini di daun talas, karena daun talas itu sangat lebar, bisa menampung banyak juga. Jadi bisa kita lihat nanti kalau ada terjadi erupsi lagi, kita perlihatkan di situ saja lagi nanti lor ya. Saat ngarit pun juga susah, karena bayeman atau lado-lado rumput kita di sini juga terkena abu vulkanik ya. Abunya itu sampai, kalau masalah jarak kita dari Gunung Merapi yang ada di Bukit Tinggi itu, kalau dari tempat saya itu sekitar 35 sampai 40 menit sampai abunya ke sini. Jadi nanti akan kita lanjutkan lagi ya lor, kita arit. Mungkin ini batas tengahnya bisa dilihat, ada baginya di sini ya, di bagian ini. Mungkin hanya segitu untuk 2 hari ya, mulai dari tepi ini ya lor sampai ke sini. Ini ada lengkungan, mungkin sampai situ saja. Akan kita ambil becak kita dulu ya lor, kita gaskan ngarit, takutnya hujan.
Ya lor, ini dia untuk ukuran yang akan kita arit. Ya lor, inilah dia rumpun adat kita ya. Ini dia garisnya yang kita tandai tadi. Ini dia garisnya, dan ini daun yang menghimpitnya. Ini dia, kita perlihatkan dulu rumpunnya ya, atau pangkal-pangkal dari rumput adat kita. Ini yang kering-keringnya yang ada di pinggir, kita buangkan saja. Bisa dilihat. Sampai di situ. Ya lor, akan kita bersihkan sedikit supaya enak juga dipandang ya. Ini dia rumput adat kita, rumpunnya seperti apa. Ini dia bagaimana rumpunnya, dan ini dia hasilnya. Seperti biasa, kita selalu mengedukasi ya. Untuk yang bertanya bibit, minimal seperti ini bentuknya. Ini persentase untuk tumbuhnya sangat tinggi, bisa 80%-an. Ini dia sepanjang ini. Ini awalnya untuk bibit, namun kita arit hari ini. Bisa dilihat rumpunnya seperti apa ya lor. Hasilnya rumpun yang sepanjang ini telaman juga pakan 2 atau 3 hari kita ya, meskipun awalnya cukup ngos-ngosan juga kita ngaritnya. Karena takutnya nanti kita ngaritnya di sini, rumput yang di sana yang diarit sedikit dipindahkan ke sini. Ini real, tanpa kita tambah-tambah atau kurangi, itu dia batasnya. Bisa dilihat ada kayu juga di sana. Untuk kedepannya bisa juga 2 hari lagi, berarti sudah aman 4 hari ya. Dalam seminggu mungkin nggak sampai 1 baris yang ada tandon air sana, tidak sampai sebanyak itu ya lor. Nanti perawatan ini cukup kita lakukan pendakian tanah atau kita pupuknya ditabur saja atau disiram, itu terserah ya lor. Bagusnya itu untuk pendakian tanah ini telah 4 kali arit, itu yang paling cepat, baru kita lakukan pendakian tanahnya. Bisa dilihat ini banyaknya putih-putihnya, berapa banyak yang kita dapat dari lahan yang mungkin 1 baris 1 kali 2 meter. Ini mungkin rumpunnya ya, karena ini rumput adat berumpun-rumpun seperti yang di sini ya. Itu bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 6. Ini sudah hampir 30-40 batang ya, rumput adat yang telah kita arit, dan ini dia hasilnya ya lor. Sekian dan terima kasih.